bahwa soal ijazah palsu ini pintu masuk bagi pembongkaran kepalsuan lain yang dilakukan oleh Joko Widodo. Soal kilometer 50, soal nepotisme, soal korupsi, dan soal kebohongan-kebohongan yang lain, kita bongkar semua pasca ijazah palsu ini. Insya Allah dengan perjuangan bersama kita akan mencapai kemenangan. Kezaliman runtuh, kezaliman dikalahkan, penjajahan usir. Mari berjuang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para tokoh Majian Samsul Jalal, Majian Sunarko, Kiai Alfian Tanjung, Pak Saididul, Bang Eros Jarot, para tokoh yang lain yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga wabil khusus pada Pak Ozin, Bang Petrus, dan tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis, para hadirin pejuang kebenaran, kejujuran, keadilan yang saya hormati. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur dapat berkumpul bersama dalam rangka membangun persaudaraan untuk melakukan konsolidasi kekuatan masyarakat umat rakyat dalam rangka melawan kezaliman yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo beserta penerusnya. Harapannya mudah-mudahan kebersamaan, persatuan kita dapat mencapai hasilnya, yaitu kemenangan, insya Allah. Taroy, selamat Taroy. Taroy Suryo. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, para pejuang kebenaran, kejujuran, keadilan yang hadir pada kesempatan ini. Tugas dan tujuan kita tentu saja adalah membuat kepastian atas upaya kita membongkar ijazah Joko Widodo yang memiliki dugaan kuat palsu. Kepastiannya kepastian ilmiah yang sudah jelas. Para pakar, para ahli kita sudah bisa membuktikan bahwa secara ilmiah, secara keilmuan, ijazah Joko Widodo itu memiliki kejanggalan atas keasliannya, atau kita bisa memiliki keyakinan bahwa itu adalah palsu berdasarkan kepastian ilmiah. Yang kedua, kepastian sosial. Masyarakat ini secara mayoritas sudah meyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Berbeda ketika awal berangkat. Ketika awal berangkat itu meyakini itu asli, hanya sedikit yang menganggap palsu. Sekarang sudah terbalik, saudara-saudara sekalian. Jadi yang meyakini palsu sudah sangat besar sekali. Justru sekarang adalah Joko Widodo harus membuktikan ijazahnya asli, dan itu tidak akan bisa dia buktikan. Yang ketiga adalah kepastian global. Urusan dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini sudah mengglobal, sudah dalam skala dunia. Dunia sudah tahu tentang status ijazah Joko Widodo itu. Tinggal satu lagi sebenarnya, kepastian hukum. Dan kepastian hukum ini sedang bergerak. Melalui Bareskrim kita berupaya agar pasal-pasal yang diadukan bisa terbukti. Pemalsuan, menyuruh pemalsu, memalsukan, menyuruh memalsukan, atau menggunakan gelar palsu, menggunakan ijazah palsu. Insya Allah itu akan terbukti dalam proses yang dilakukan oleh pihak Bareskrim yang sedang kita dorong terus-menerus. Sementara kriminalisasi terjadi di Polda Metro Jaya. Tugas hukum kita dalam membuat kepastian hukum adalah melakukan counter attack, perlawanan balik
kriminalisasi ini. Dan insya Allah itu akan bisa kita buktikan keberhasilannya. Soal kepastian. Yang kedua, bahwa soal ijazah palsu ini pintu masuk bagi pembongkaran kepalsuan lain yang dilakukan oleh Joko Widodo. Soal kilometer 50, soal nepotisme, soal korupsi, dan soal kebohongan-kebohongan yang lain, kita bongkar semua pasca ijazah palsu ini. Yang ketiga, yang terakhir, kita berharap bahwa dukungan dalam upaya membongkar ijazah palsu Joko Widodo memiliki respon publik yang semakin luas. Para kiai, para santri umat Islam yakini upaya ini adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yakini bahwa ini adalah jihad fisabilillah. Perjuangan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menjadi setan omon-omon atau asyaiton anatik. Nabi mengatakan yang cuma ngomong-ngomong mendukung kezaliman itu setan omon-omon. Dan jangan jadi juga setan bisu. Melihat kezaliman diam saja. Asyaiton al-ahros namanya. Hayo umat Islam, hayo para kiai, hayo ulama, hayo ustaz, asatid, santri, bergerak bersama menumbangkan kezaliman ini. Para purnawirawan yang sudah mendukung atau mengajukan pemakzulan Gibran putra Joko Widodo, paketkan perjuangannya dengan soal ijazah palsu ini. Jokowi dan Gibran satu paket. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, satu paket. Basisnya ijazah juga. Ijazah Gibran juga diduga palsu. Ijazah Jokowi sudah pasti. Oleh karena itu perjuangan kita lanjutkan. Wahai para purnawirawan, wahai emak-emak, wahai masyarakat kaum buruh, ini adalah kaum kapitalis di negeri ini yang berkuasa. Buruh, bersatulah melawan kapitalisme itu. Tunjukkan jati dirinya. Bersama-sama kita berjuang untuk menumbangkan konglomerasi yang menjajah bangsa dan rakyat Indonesia ini. Wahai mahasiswa, ini saatnya bangkit. Sekolah, kuliah untuk mencari ijazah, mendapatkan ijazah sebagai pembuktian. Sekarang ijazah dikoyak-koyak, nilai akademis ini dirusak. Itu penistaan, penghinaan kepada para mahasiswa. Ayo mahasiswa bangkit, bangkit, bangkit. Insya Allah dengan perjuangan bersama kita akan mencapai kemenangan. Kezaliman runtuh, kezaliman dikalahkan, penjajahan usir. Mari berjuang bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan itu sudah dekat. Pertolongan dari Allah. Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ada lihat judulnya Perlawanan Rakyat Semesta, tapi kok nggak tertulis. Saya suka judul itu karena sepertinya memang Raja Jawa ini sangat kuat. Terbukti tanggal 20 Juli kemarin, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto datang menghadap ke keluarga Raja Jawa. Di foto sangat kita lihat
bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan sultan, dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap wakil. Tidak boleh. Bagaimana saya bisa menerima sebagai rakyat presidenku diperlakukan seperti itu? Dan lihat gaya duduknya presiden kita, itu maju sedikit seperti orang ketakutan. Bukan sandar di kursinya, sementara Raja Jawa dengan permaisurinya, dengan sultannya duduk dengan gaya silahkan lapor. Ini fakta sejarah. Jadi saya nyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Sampai kapan? Saya kehabisan kata-kata. Saya sudah kehabisan kata-kata. Apakah betul ada orang sekuat dia? Apakah kita harus semua jadi mati saja demi keselamatan negeri ini? Saya pikir hampir semua siap jadi martir menghadapi orang satu ini. Ya, dia sudah keterlaluan. Hampir 10 tahun bikin gaduh bangsa ini. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia, memelihara perampok-perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih disuruh menghormati. Saya kemarin dapat telepon dari orang dekat kekuasaan. Presiden kita itu memang menghormati orang tua. Hah? Orang tua. Jokowi lebih muda dari Prabowo. Jabatannya lebih tinggi dari jabatan Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Gibran anak kecil dibanding Prabowo. Itu yang harus menghormati. Orang-orang dari partai seputar Indonesia tukang maki-maki Prabowo semua. Itu anak-anak muda yang memaki-maki Prabowo selama ini. Tapi Prabowo terlalu menghormati mereka. Akhirnya dikasihlah jabatan dengan gaji yang sangat tinggi. Jadi saya sedang berpikir sekarang, apakah mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo tidak merubah makna kata satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Saya takutnya makna itu berubah. Satu kawan yang tetap idealis, punya integritas terlalu banyak, maka harus dibuang. Maka Pak Narko harus dibuang. Bapak-bapak semuanya harus dibuang. Karena Bapak tetap idealis dan tetap punya integritas, tetap punya nasionalisme, tetap punya patriotisme. Yang itu yang harus dibuang. Karena terlalu banyak. Dan kawan yang juru maki, tukang maki-maki, perampok, koruptor, terlalu sedikit, maka harus ditampung semua menjadi komisaris BUMN, menjadi wakil menteri, dan lain-lain. Pak Prabowo ingat, makna 1000 kawan, 1000 kawan tidak terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak, jangan dibalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.